Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat JP Channel ya? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan semua urusannya. Baik sahabat semuanya, kita akan bahas tentang unsur penunjang ya, unsur penunjang dari Kepmen Dikti-Saintek nomor 63 ya tahun 2025. Meneruskan di video sebelumnya sudah kita bahas untuk pendidikan ya, penelitian dan juga pengabdian masyarakat ya. Sekarang dari unsur penunjang ini sahabat JP Channel ya, ada 10 ya, ada 10 kegiatan penunjang ya. Yang pertama adalah menjadi anggota dalam suatu badan atau panitia pada perguruan tinggi. Sebagai ketua atau wakil ketua merangkap anggota tiap tahun. Di sini angka kreditnya 3. Ya, sedangkan sebagai anggota tiap tahun angka kreditnya 2. Jadi untuk kegiatan kepanitiaan ya, seminar atau menjadi anggota dari suatu panitia ya atau badan ya pada perguruan tinggi ya, baik akreditasi atau menjadi anggota dari kegiatan kemahasiswaan dan yang lain ya, itu semuanya dimasukkan ke sini ya, menjadi anggota dalam suatu panitia badan atau panitia atau badan pada perguruan tinggi. Sedangkan unsur penunjang yang kedua itu menjadi anggota ya, panitia atau badan pada lembaga pemerintah. Kalau panitia pusat ya sebagai ketua atau wakil ketua tiap kepanitiaan 3. Sedangkan sebagai anggota ya tiap kepanitiaannya dihargai 2 angka kredit. Adapun untuk panitia daerah ya sebagai ketua atau wakil ketua tiap kepanitiaan dihargai 2 angka kredit, sedangkan sebagai anggota ya tiap kepanitiaan dihargai 1 ya. Jadi sahabat JP Channel ini bisa kita masukkan ya apabila kita menjadi panitia ya pada lembaga pemerintah. Itu bisa kita masukkan di sini. Kemudian unsur penunjang yang ketiga adalah menjadi anggota organisasi profesi ya, jadi sesuai dengan organisasi keprofesian dari setiap dosen ya, itu bisa dimasukkan ya. Untuk tingkat internasional ya sebagai pengurus itu 2 ya, tiap periode jabatan ya, tiap periode jabatan 2, dan anggota atas permintaan tiap periode jabatan 1, sedangkan anggota tiap periode jabatannya 0,5. Itu kalau di tingkat internasional. Sedangkan jika di tingkat nasional ya sebagai pengurus tingkat nasional ya, tiap periode jabatan ya dihargai angka kreditnya 1,5, sedangkan anggota atas permintaan ya tiap periode jabatannya 1 ya. Sedangkan anggota di tingkat nasional tiap periode jabatannya 0,5. Ini bisa kita masukkan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk bukti uploadnya bisa kita menggunakan SK ya, SK menjadi pengurus ya, SK menjadi pengurus ya, atau SK atau surat keanggotaan ya, atau surat keanggotaan. Kemudian untuk unsur penunjang keempat adalah mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga ya, tiap kepanitiaan ini dihargai angka kreditnya 1. Kemudian untuk kegiatan yang kelima ya, kegiatan yang ke-5 dan 6 ini barangkali merupakan kegiatan yang paling banyak ya menjadi atau penyumbang kalau di dalam ya kegiatan
penunjang ini ya, yang karena ini berkaitan dengan pertemuan ilmiah ya, pertemuan ilmiah baik di tingkat nasional ya maupun di tingkat internasional. Untuk kegiatan yang kelima, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional ya, sebagai ketua delegasi ya. Tiap kegiatan itu dihargai 3, sedangkan sebagai anggota tiap kegiatan dihargai 2. Dan untuk kegiatan yang keenam, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ini pertemuan ilmiah ya, baik di tingkat, kalau di tingkat internasional, di tingkat nasional, dan juga di tingkat regional ini sama ya nilainya ya. Di ketua tiap kegiatan 3, anggota atau peserta tiap kegiatan 2. Jadi kepesertaan ya, sebagai peserta pada pertemuan ilmiah ya, seminar, konferensi, simposium, itu dihargai 2 ya cukup besar ya angka kreditnya yang dihargai. Kemudian untuk di lingkungan perguruan tinggi ya, sebagai anggota atau peserta tiap kegiatan dihargai 1, sedangkan ketua tiap kegiatan dihargai 2. Ini maksudnya ketua adalah sebagai ketua peneliti ya, ketua peneliti. Itu tingkat internasional, tingkat nasional, dan juga tingkat regional ini sama ini ya, JP Channel. Jadi kita bisa ya memanfaatkan itu. Misalnya kalau di bidang ilmu saya, di situ ada konferensi regional akuntansi KRA ya, KRA itu sama ya dengan simposium nasional akuntansi, atau mungkin sama juga nanti kalau ada yang berkaitan dengan International Conference of Accounting misalnya, itu sama. Bila kita menjadi penulis pertama ya, maka kita memiliki angka kreditnya 3. Dan untuk kegiatan yang ke-7, mendapat tanda jasa atau penghargaan ya, Satya Lencana ya, ini Satya Lencana 30 tahun ya, 3 SKS ya. Satya Lencana 20 tahun, 2 SKS ya. Bila ada penghargaan ya di tingkat daerah atau di tingkat lokal, maka tiap tanda jasa atau tiap penghargaan diisi 3. Jadi kalau kita misalnya menjadi the best presenter ya, the best presenter dalam kegiatan konferensi atau dalam kegiatan simposium ya, atau seminar itu, atau simposium konferensi itu, bila kita mendapatkan penghargaan di tingkat nasional ya sebagai presenter terbaik ya, atau the best paper ya, jadi sebagai pemakalah terbaik, maka itu bisa kita masukkan di sini ya, mendapat penghargaan ya, mendapat penghargaan baik di tingkat internasional, di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, itu bisa kita masukkan. Kegiatan penunjang yang ke-8 adalah menulis buku pelajaran ya, menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional ya. Jadi sama ini ya, sama nilai angka kreditnya. Untuk buku SMTA ya, buku SMTP, dan juga buku SD ya, tiap buku dihargai 5 sama. Dan untuk yang nomor 9 ya, mempunyai prestasi ya di bidang olahraga ya, di prestasi di bidang olahraga atau humaniora ya, di bidang humaniora tingkat internasional ya 5, kemudian di tingkat nasional 3, dan di tingkat daerah 1. Jadi ini hampir sama dengan mendapat penghargaan tadi ya, dengan tiap penghargaan 5 itu di tingkat internasional sampai dengan 1 ya di tingkat daerah, ini sama, kira-kira angka kreditnya sama. Dan bila kita menjadi panitia tim PAK ya di tingkat perguruan tinggi, maka tiap semesternya dihargai 0,5. Jadi itu bisa kita masukkan ya.
bila kita menjadi tim penilai jabatan akademik ya, tim PAK di kampus ya, bisa kita masukkan ya sebagai bagian dari unsur penunjang. Beda ya kalau untuk pengelolaan jurnal ilmiah ya, kita sebagai editor ya, maka itu dimasukkan ke unsur pengabdian masyarakat ya, sedangkan untuk tim penilai jabatan akademik dosen ya, itu dimasukkan ya sebagai unsur penunjang. Demikian sahabat JP Channel ya, penjelasan mengenai unsur penunjang ya berdasarkan pada Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya bagi para dosen yang akan mengajukan ya kenaikan jabatan fungsional di unsur penunjang ini, meskipun batasan 10% ya maksimal dari total kredit yang dibutuhkan, tapi kita bisa memanfaatkan ya SKS atau angka kredit dari unsur penunjang itu dengan baik ya, sehingga kita bisa mengajukan proses untuk kenaikan jabatan fungsional. Demikian sahabat JP Channel ya, insya Allah kita lanjutkan pada video selanjutnya di channel Jejak Profesor. Terus ikuti channel Jejak Profesor ya, bersama menuju ilmuwan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.